Ya, pemirsa, meskipun tren kunjungan mulai menunjukkan penurunan ya di H+7 Lebaran, antusiasme masyarakat untuk berwisata ke Taman Marga Satwa Ragunan ini tetap luar biasa dengan total kumulatif mencapai lebih dari 300.000 pengunjung selama periode Idul Fitri 2026. Taman Marga Satwa Ragunan Jakarta Selatan masih ramai didatangi warga di H+7 Lebaran. Sejumlah warga datang bersama dengan keluarganya menghabiskan sisa libur sebelum masuk sekolah maupun juga kembali ke rutinitas di kantor. Tingginya minat masyarakat ke kebun binatang ini tidak lepas dari tradisi libur Lebaran yang identik dengan wisata keluarga, terutama bagi warga Jabodetabek. Tahun 2026 ini Ragunan mengusung tema Lebaran Asyik di Ragunan bersama dengan satwa tebar cinta raih keberkahan. Ya, tema ini bukan sekedar slogan ya pemirsa dan istrinya. Ini melainkan sebagai ajakan bagi pengunjung untuk merasakan makna lebaran yang lebih luas, termasuk menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap satwa. Nah, beragam kegiatan edukatif ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi para wisatawan, terutama bagi anak-anak. Salah satunya adalah program Keeper Talk, di mana pengunjung ini dapat mendengarkan langsung penjelasan dari penjaga satwa mengenai kehidupan hewan-hewan di sana. Selain itu, ada juga nih Nisrina, juga sesi feeding time yang memungkinkan pengunjung melihat secara langsung proses pemberian makan satwa dari anak-anak. Dan pengalaman ini bukan hanya menyenangkan juga ya, tapi juga bisa membuka wawasan sih sebetulnya gitu. Baru lahir itu bobot tubuhnya bisa mencapai 80. Jadi Dan pemirsa, untuk mengetahui keseruan berlibur di Ragunan, selanjutnya kita tanyakan pada jurnalis Andrea Hosana dan juru kamera Yulisa Febiola langsung dari Ragunan, Jakarta Selatan. Selamat siang Andrea. Andrea, coba tampilkan kepada kami dan juga pemirsa seperti apa sih keseruan liburan di Ragunan? Silakan Andrea. Ya, selamat siang Nisrina dan juga Ando. Benar sekali bahwa menyenangkan sekali ternyata ya berlibur di Ragunan ini, dan di mana H+7 Lebaran ini banyak sekali masyarakat yang menjadikan Ragunan ini sebagai salah satu destinasi favorit bagi masyarakat untuk berlibur. Nah, saat ini saya lagi ada di depan kandang jerapah nih Nisrina dan juga pemirsa Berita Satu, di mana banyak sekali masyarakat yang sudah menyaksikan begitu ya bagaimana banyaknya satwa-satwa yang ada di sini. Kemudian juga ada momen untuk atau sesi Keeper Talk, juga ada sesi untuk feeding time, di mana ini masyarakat banyak yang melihat bagaimana tadi atau kepo-kepo gitu ya, gimana tadi jerapah diberikan makan oleh masyarakat. Nah, untuk mengetahui bagaimana keseruan dari pengunjung yang ada di sini, saya akan mewawancarai salah satu pengunjung mungkin ya pemirsa. Halo, selamat siang Mbak. Mbak mungkin boleh kenalan dulu, namanya siapa Mbak? Nama saya Meisha. Oke Mbak Meisha, ini di sini liburannya sama siapa aja sih Mbak Meisha? Sama keluarga, sama mama, sama adik, sama saudara, sama ponakan. Oke, nah Mbak Meisha ini asalnya dari mana Mbak? Aku dari Jakarta Utara, dari Priok. Oke, dari Jakarta Utara, dari Priok ya. Nah, ini kenapa milih Ragunan menjadi pilihan untuk destinasi bersama dengan keluarga nih, Mbak? Selain karena kan di sini banyak satwa juga ya, terus kan ada ngenalin sama ponakan gitu, jadi lihat satwa-satwa di sini gitu sih. Oke, nah tadi kalau boleh tahu udah ngelihat apa aja sih Mbak Meisha? Tadi aku udah ke gajah Sumatera, terus tadi ada tapir, terus juga ada pelikan di depan, burung. Udah sih, baru segitu, baru sampai tadi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Meisha. Selamat berlibur lagi bersama dengan keluarga ya Mbak. Yaitu dia Ando dan juga Nisrina, bagaimana keseruan dari salah satu pengunjung yang ada di sini. Dan memang tadi kami juga menyaksikan seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa menyaksikan bagaimana tadi jerapah ini diberi makan oleh zookeeper yang ada di sini. Nah, selain itu juga Ando masih ada sesi untuk feeding time lainnya. Di antaranya ini jam 2 siang nantinya akan ada feeding time untuk burung unta, kemudian untuk siamang dan juga untuk komodo. Jadi mungkin bagi para pemirsa yang masih bingung nih hari ini mau jalan-jalan kemana ya, ngajak anak-anak kemana ya, nah bisa menjadikan
Ragunan ini menjadi salah satu destinasi untuk berlibur di akhir pekan dan juga menghabiskan waktu berlibur dalam rangka Lebaran atau Idul Fitri ini ya Ando dan juga pemirsa. Nah, untuk mengecek jamnya ini bisa dicek melalui Instagram atau media sosial dari Taman Marga Satwa Ragunan. Untuk tiketnya pun masih sangat murah Ando, dimulai dari 3.000 untuk anak-anak dan 4.000 untuk orang dewasa. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kembali kepada Ando dan juga Nisrina di studio. Seru banget ya. Ini udah bisa berinteraksi di Keeper Talk gitu. Terus udah bisa ngasih makan hewan di sana dan murah banget 3.000 sampai 4.000-an, nggak nyampe 10.000 begitu Betul. ya. Nah, Andrea mau nanya nih, kalau gitu di sana kamu udah ngasih makan hewan apa aja, Andrea? Oke, Ando dan juga Nisrina untuk meluruskan informasi begitu ya. Kalau untuk memberi makan ini memang hanya dari zookeepernya saja yang bisa memberikan makanan langsung kepada hewan. Sementara kami di sini hanya bisa menyaksikan bagaimana proses dari zookeeper atau penjaga dari Taman Marga Satwa ini memberikan makanan untuk hewan. Kalau tadi saya sudah melihat yang pertama ini ada memberikan makan kepada gajah Sumatera tadi ke sekitar pukul 10 siang. Kemudian pada pukul 11 tadi saya baru saja melihat pemberian makan untuk jerapah begitu Ando dan juga Nisrina. Nah, jadi kalau misalnya Anda kepo seperti apa sih hewan-hewan atau satwa-satwa di sini diberikan makanan begitu, Anda bisa langsung datang saja ke Ragunan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Ando dan Nisrina kembali ke studio. Gitu tuh Nisrina. Nggak boleh kita bagus yang banget ngasih informasinya makan ya. lain. Ternyata nggak boleh langsung Nggak boleh langsung Ando. kasih makan. Apalagi kalau kasih makan buaya, jangan ya. Waduh, Gitu. apalagi buaya Repot darat. loh nanti. Aduh, Nah, betul sekali. gitu. Oke, Andrea, ini kan Ragunan selama momen Idul Fitri ini kan buka lebih awal ya, dari pukul 6 pagi. Nah, ini akan Ya. berlangsung sampai dengan tanggal berapa, Andrea? Serta juga kalau kita lihat nih di belakang Anda itu ramai sekali oleh para wisatawan di Ragunan. banyak banget. Mungkin Anda bisa punya kasih tips and trick ya kepada para pemirsa ataupun juga pengunjung di sana untuk bisa menikmati Ragunan dengan lebih nyaman dan juga minimalisir capek begitu ya. Iya. Mengingat Ragunan ini luas sekali begitu. Ya, Ando dan juga Nisrina, memang ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan oleh para pengunjung di sini karena mengingat juga memang banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sini, kemudian juga lahan dari Ragunan sendiri yang luas, mungkin bisa melakukan riset terlebih dahulu kemana anak-anak Anda ingin melihat hewan favoritnya. Apakah itu mau melihat orang hutan, artinya bisa di tempat wisata untuk primata, atau mau lihat hewan seperti gajah atau jerapah, itu mungkin bisa melihat di mana denahnya terlebih dahulu sehingga bisa mengetahui sehabis saya mau melihat gajah, habis itu saya mau kemana lagi begitu, supaya untuk jalannya pun tidak terlalu jauh Ando dan juga Nisrina. Dan kemudian juga mungkin saya dapat memberikan saran, mengingat juga beberapa waktu ke belakang juga Ragunan ini juga sempat diguyur hujan, sehingga untuk di ruang terbuka seperti ini alangkah lebih baiknya apabila membawa payung ataupun topi begitu ya, agar bisa tetap menikmati wisata atau liburan ketika hujan turun atau sedang gerimis. Nah, selain itu juga mungkin apabila membawa orang tua atau mudah lelah begitu, bisa menggunakan atau bisa membawa tikar begitu ya untuk beristirahat. Nah, di sini juga ada sepeda-sepeda listrik yang dapat dipakai atau dapat disewa untuk para pengunjung, sehingga Anda bisa menyewa salah satu sepeda listrik ini. Ando dan juga Nisrina kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya jurnalis Andrea Hosana dan juru kamera Yulisa Febiola melaporkan langsung dari Ragunan. Kita akan nyusul ya, tungguin kita di sana Andrea. Terima kasih. Nisrina sih kayaknya, seru.